Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadatil mukarram, pimpinan Majelis Ta'lim. Kenapa begini ya? Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Alawiyah yang alhamdulillah aktivitas ini dilaksanakan pada malam Kamis, benar ya Pak Haji? Pimpinan Al-Mukarramah Kakanda Ustadzah Hajah Rojal, yang sama-sama kita hormati para guru-guru yang hadir dalam rangka memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah bulan apa Bu? Rabiul Awal apa Rabiul Tsani? Rabiul Tsani udah ujung ya Bu ya. Tapi alhamdulillah hati kita selalu tertanam rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada rasa bosan atau merasa cukup hadir di majelis maulid. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tambah semangatnya lagi, acara kita begitu banyak dihadiri oleh guru-guru, terkhusus Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Sutiah, Ibu RW kita yang alhamdulillah selalu aktif setiap warga di lingkungan RW beliau, Majlis Taklim di lingkungan binaan beliau mengadakan acara maulid, beliau selalu hadir. Ini merupakan suatu kebanggaan buat warga RW 05. RW 5 luas juga ya Bu ya. Dari seberang sawah sampai kemari-mari masih RW 5. Ini berapa RT Bu RW? 8. Saya nggak mau nyebutin namanya Bu, takut salah. Ibu Sesmai Herni, benar ya Bu? Saya pikir Ibu Sesmaihani, ternyata ada R-nya. Kita doain biar panjang umurnya. Warganya pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Marsiah, Al-Mukarramah Bibinda Ustadzah Hajah Masnah, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Nurmani, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Satiyah. Kakanda saya banyak banget di sini. Sepupu Al-Mukarramah Ustadzah Ainun itu ngapa di pinggiran? Nyari senderan. Nah, nyari senderan, berkah buat senderannya. Kakak saya di sini banyak banget. Empok-empok sepupu saya. Kakanda Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Rosidah, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Roswani dari Kali Abang Nangka, Al-Mukarramah Kakanda Ustadzah Hajah Rosada dari Padepokan, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Amroh, alhamdulillah udah sehat. Kita doain biar sehat terus. Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya. Empok saya masih banyak lagi. Empok Marhani, Empok Rohmah, Waji apa lagi, banyak banget pokoknya. Waji Enon yang bikin es. Semua keluarga besar dari almarhum Pamanda Haji Saman bin Haji Jotok, dan juga almarhumah Hajah Ma'ani binti Haji Jotok, seluruh guru-guru yang hadir, keluarga besar Al-Mukarram Kiai Haji Rais Saudi, alhamdulillah ada di depan sana.
semua teman-teman, ibu-ibu hadirat, ibu hajjah, calon-calon hajjah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu RT pun banyak hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ibu RT-nya Allah sehatkan, Allah berkahkan kehidupannya dan dirukunkan warganya. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah. Rasanya ngapa berisik aja ya? Ada yang lagi cokoh es. Bebe, Podida jangan cokoh. Lah keguyur lagi. Iya, katanya ada yang bilang cetom banget. Insya Allah nggak pakai berisik kebagian ya Bu. Marilah bersama-sama kita memanjatkan. Lupa ada suaranya, jangan berisik. Ustazah Haja Muniroh di belakang saya yang baru saja menyampaikan kalimat tasyakur, yaitu Ananda Syifa Fauziah. Mudah-mudahan berkembang ilmunya, manfaat ilmunya, bisa bantuin emaknya. Segenap panitia yang begitu sibuk, mudah-mudahan diberkahi perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat patut kita panjatkan kepada Allah atas limpahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan sehat, waktu, tenaga yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, kita dapat berkumpul semata-mata pertama mengharap ridha Allah. Yang kedua, biar bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita dengarkan dengan suara yang luar biasa. Terbawa kita ibu, betapa cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammadlah satu-satunya nabi yang namanya selalu disandingkan dengan Allah, seperti kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di awal tadi ibu sudah menghatamkan Al-Quran. Kalimat tahlil pun sudah kita bacakan. Mudah-mudahan di saat hadir di tempat ini, saat ini iman kita sedang mengalami penurunan, maka wasilah mengucap kalimat La ilaha illallah, maka Allah tambahkan dan Allah kuatkan iman Islam kita. Karena kata Nabi, jaddidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang selalu mengucap kalimat la ilaha illallah, saat nanti masuk ke lubang kubur, kondisi kuburan kita gelap, maka diterangi dengan kalimat tersebut. Kata Nabi, al-qabru zulmatun wa sirajuha la ilaha illallah. Jadi rugi kalau orang sini oga tahlil, ntar kuburannya gelap ya Bu. Rugi orang sini yang nggak doyan tahlil. Emang orang sini masih ada yang nggak doyan tahlil Bu? Ada Bu. Ngapain sih ngaji? Ala-ala orang kampung tuh nggak lagi lain, tahlil melulu. Oh no, ya belum ya? Baca Yasin melulu, ama maulid dah. Emang itu senjata kita Bu, penyemangat hidup kita dan memperkuat iman Islam kita dengan kalimat-kalimat yang tadi sudah kita bacakan. Apalagi berkumpulnya ibu nih di tempat ini, sudah pantas kita rasakan kenyamanan. Gimana nggak nyaman coba Bu? Itu pojokan ngapa cetom banget sih? Gunungan abu-abu, si Ati ketua kelasnya itu. Iya, Ustazah Saidah Nasir itu. Ntar kalau kurang es ntar. Emang kalau diri mah kelihatan Bu orangnya. Gak apa-apa ibu sambil makan saya redo. Ibu aus minum es saya redo. Nggak apa-apa Bu, nggak salah. Malah jadi berkah. Inilah kenyamanan orang yang kumpul di majelis maulid. Emang kenapa Bu?
nyamannya manijtama'al qaumun fi baitin min buyutillah wa nazalat wa dzikru ilallah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau ada suatu perkumpulan di suatu tempat yang di dalamnya tadi sudah kita bacakan ayat Al-Quran, ada zikir kita ulang-ulang, maka yang pantas Allah turunkan di perkumpulan kita saat ini adalah bu sakinah, ketenangan. Dah tenang bu, makan kue jangan berisik, minum juga jangan berisik, tenang. Allah sudah menjanjikan seperti itu. Wa nazalat alaihimur rahmah, Allah sedang menurunkan rahmat buat kita semua yang hadir di tempat ini. Wa khafathumul malaikah, malaikat sedang memperhatikan ibu. Kegiatan apa yang sedang ibu lakukan, makanya jangan salah-salah, malaikat lagi ngeliatin kita. Kalau ibu dari awal sampai akhir makan aja ditulisnya makan. Ibu? Iya, tapi insya Allah makan selingan. Keutamaan kita adalah zikrullah. Karena orang yang berzikir menjadikan obat buat sakit yang ada di hati kita. Zikrullahi syifa wa dzikrullahi dawa. Kata azan dulu ya Bu. Kita tunggu sampai dengan selesai. Bahadihi da'watit ammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad. Hadirat umahat, ketenangan kita, kenyamanan kita hadir di majlis maulid, berharap dalam satu ayat Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyrik billah, menyembahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Nih, biar kita hadir di majlis maulid ada oleh-olehnya Bu, biar dapat, setelah dapat mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat akan nyelamatin kita dunia dan akhirat. Kata Allah wa'budullah, menyembahlah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan pulang maulid kualitas iman kita bertambah. Jangan maulid rame dengan seragamnya, rame dengan geroyokannya, tapi ada yang kita dapati, namun yang kita dapati Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Pertama, wa'budullah, menyembahlah kamu kepada Allah. Wala tusyrik billah, janganlah sekali-kali menyekutukan Allah, nyamain Allah kepada yang lain. Contoh, kalau kita usaha dagang, biar dikasih kelancaran, biar dikasih keberkahan, jangan mintanya kepada dukun, pakai pemakai, biar warungnya laku. Ibu ya, coba ikutin cara Nabi berdagang. Tutur katanya bagus, pelayanannya cepat, saat memberikan pelayanan berpenampilan menarik. Ya Bu ya, nggak usah pakai penajem. Emang penajemnya apa? Pisau, macem-macem. Iya, karena sudah azan asar harus singkat, nggak boleh bertele-tele. Perintah Allah buat kita semua, menyembahlah kamu kepadaku. Mana cara kita menyembah kepada Allah? Menunaikan sholat 5 waktu. Wala tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Termasuk Bu, kalau kita yakin dengan benda-benda keramat, yang kalau orang-orang sono 1 Muharram itu adalah hari keramat buat mereka. Ada yang benda-benda keramat mereka puja-puja, mereka sayang-sayang, dicuci ya Bu, sarungnya diganti, habis itu disembah-sembah. Dia yakin dengan benda-benda semacam itu syirik. Dagang biar laku di warung, ditanemin sesuatu. Coba ngikut kayak Nabi cara berdagangnya. Kan kita lagi maulid. Yang ketiga, kata Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, baik di saat mereka masih hidup ataupun saat mereka sudah meninggal dunia.
kalau masih hidup banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tengokin, karena khamsun min nadri ibadatun, ada 5 pekerjaan dengan sebab memandang Allah nilai ibadah kita di hadapannya. An-nadhru mushafun, memandang Al-Quran ibadah. Memandang Al-Quran bukan berarti Al-Quran diliatin, Bu. Ya, Bu ya. Karena ada saudara kita Al-Quran itu jadi aksesoris bupetnya. Al-Quran dipajang di lemari bupet. Padahal kata Nabi, memandang Al-Quran adalah ibadah. Maksudnya dibuka, habis dibuka dilihat, habis dilihat dibaca. Yang kedua, memandang orang tua. Bu, ngeliatin orang tua artinya longok, liatin, tengokin, sambangi orang tua kita. Bukan berarti ngeliat doang, Bu. Ngeliat, datang ke rumah orang tua bawa apaan? Bawa tentengan. Jangan dari rumah orang tua kita nenteng, dari rumah kita nenteng ke rumah orang tua. Memandang orang tua, lihat sehat apa sakit, repot apa senggang, ya Bu ya, itu ibadah. Wan nadru ila baitillahil haram, memandang Ka'bah Baitullah pun adalah ibadah. Wan nadru ma'ul zamzam juga ibadah. Dah yang sekarang yang 2 aja dah, nomor 1 sama nomor 2. Memandang Al-Quran ibadah, memandang orang tua ibadah. Karena apa? Itu isana, kebaikan. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, masih banyak hal yang bisa kita hadiahkan untuknya. Di antaranya seperti tadi di awal saya dengar khatam Quran dibacakan, ya Bu ya. Hadiah bacaan ayat Al-Quran yang kita baca, pahalanya sudah kita niatin buat beliau semua yang ada di alam kubur. Itu pun termasuk kebaikan kita. Berkata baik dengan orang tua juga adalah kebaikan kita kepada orang. Mendoakan orang tua juga adalah kebaikan kita kepada orang. Ibu tadi ngedoain nggak? Ibu ngaminin nggak? Ngaminin. Apalagi saat khatam Quran dibacakan, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Minta diterangin hati kita dengan cahaya Al-Quran. Berharap kalau hati kita terang dengan cahaya Al-Quran, insya Allah ada bakti kita sama orang tua. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan birru aba'ukum wa tabirrukum abna'akum ridallahi fi ridal walidain. Terus ya bunayya la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Banyak sekali kata-kata yang memerintahkan buat kita ada kebaikan dalam hidup kita buat orang tuh. Udah meninggal tadi ibu aminkan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'alhum min ibadikal maghfurin. Allahumma ij'alhum min ahlil khair. Allahumma ij'alhum min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu contoh sedikit doa-doa yang bisa kita hadiahkan buat orang tua kita dari sekian banyak doa-doa yang ibu punya. Ibu koleksi doa banyak apa dikit? Wah, kalau ibu-ibu pengajian mah Bu, doanya nggak serupa, berupa-rupa. Ibu ya, doa biar kaya ada, ibu ya, biar tetangga baik ada, biar sayang sama orang tua ada, bakti sama orang tua juga ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hadir di majlis taklim. Wabil walidaini ihsana, termasuk juga kebaikan orang tua. Cuman yang kita rasakan ibu kayaknya mabuk banyakkan kebaikan orang tua buat kita daripada kebaikan kita anak buat orang tua. Orang tua mah banyak banget Bu ngebagi buat kita. Orang tua anaknya udah pada tua masih aja didoain. Tapi terkadang kita udah pada tua lupa ngedoain orang tua. Yang kita doain adalah diri kita sendiri, suami kita dan anak-anak kita. Padahal kata Nabi, termasuk anak yang durhaka kepada Allah dalam sehari enggak sama sekali ngedoain orang tua.
Minimal doa yang kita baca Bu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi memandang orang tua adalah ibadah. Ntar pulang maulid praktekin ya, ke rumah emak kita liatin aja. Salah Bu, kalau bisa mah berkat dibagi dua ya Bu, atau tenteng dulu berkat ke rumah emak kita, udah dicomot, udah diambil, baru kita tenteng bawa Bu. Padahal kalau nenek-nenek kita sodorin berkat Bu, paling yang diambil kue ada 5, diambil berapa? Paling atu. Kalau kita kue yang ada di rumah emak kita ada 5, yang kita comot berapa? 4. Baba udah nggak ada, tinggal nya kita tinggalin 1. Ngelongok lagi ke dapur, ada tutup saji, diangkat nggak? Lah romannya ada pepes oncom ya Bu ya. Kira-kira pengen nggak tuh ngambil buat bawa pulang? Mudah-mudahan dengan adanya ayat yang saya bacakan pada hari ini, saya dan ibu-ibu semuanya akan berubah, akan lebih baik lagi kita kepada orang tua. Kalau orang tua kita mah Bu, pahalanya mengalir terus, udah nggak bisa diragukan lagi. Pahalanya terus mengalir buat orang tua kita yang telah memfasilitasi kehidupan kita. Di antaranya apa Ibu? Orang tua kita dulu hidupnya hemat, nggak pakai macem-macem, nggak pakai bergaya-gaya ya Bu ya. Tanah lebar tapi nggak mau bergaya-gaya. Yang dia pikirin orang tua adalah buat anak. Sekarang tanahnya kita tepatin buat ibadah, buat kehidupan kita dengan suami dan anak-anak. Maka beliau udah ada di alam kubur mendapatkan sodakoh jariyah, pahala yang tidak akan pernah terputus. Bahkan ada di antara kita yang ngalamin make air yang dulu ngegali, dan yang ngegali bapak kita. Emang bukan bapak kita yang ngegali langsung, manggil tukang gali yang ngupain bapak kita. Sekarang sumurnya masih hidup, airnya kita pakai Bu. Beliau sudah ada di alam kubur, maka pahalanya terus mengalir untuknya ketika air tersebut kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. Tapi apa yang sudah bisa kita berikan buat orang tua kita? Apa yang sudah kita hadiahkan buat beliau Bu? Doa kita masih sedikit, kebaikan yang bisa kita lakukan untuknya pun masih sangat minimalis. Mudah-mudahan kebaikan orang tua kita senantiasa menjadikan limpahan rahmat untuknya di alam kubur. Dan semoga Allah tunjukkan kita semua ke jalan yang lebih baik lagi, terkhusus bakti kita kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, yang ketiga, pesan Allah buat kita oleh maulid, biar baik sama kerabat, biar baik sama saudara ya Bu ya. Baik saudara yang dekat maupun saudara yang jauh, minimal akur. Ketemu di jalan saling tegur sapa, ketemu di jalan enggak nyepetin nyapa, kita kasih senyuman ya Bu. Enggak kelihatan senyuman kita karena ketutupan sama masker, kita klaksonin motor kita, kita klaksonin mobil kita, kita buka kaca mobil kita. Itu pun termasuk ikatan keluarga yang bisa kita jalin dengan keluarga kita, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Simpel aja dah, menyembah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, biar berbuat baik juga kepada kerabat. Dan yang kelimanya, wabil isanil jaridil kurba, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, wal jaridil junubi, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang, karena kata Nabi menunjukkan orang punya keimanan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diantaranya mereka yang bisa memuliakan tetangga. Kalau kita punya tetangga baik, enak apa enggak Bu? Enak banget, bahkan rasanya lebih dari saudara ya Bu. Kita hidup kadang lebih kadang kurang. Kalau punya tetangga baik, saat kita mengalami kondisi kekurangan bisa minta tolong sama tetangga. Ibu pernah nggak minta tolong sama tetangga? Minta garam, minta cabai ya Bu ya, minjem telur, minta bawang merah, minta bawang putih, sekalian aja minta ulegin. Pernah Bu Ibu punya tetangga begitu? Mau masak ternyata garam habis, mau ke warung segen banget. Karena tetangga baik sama kita, kita juga baik sama dia. Malu nggak minta garam? Enggak Bu. Oh minta garam dong. Iya ya, terkadang basa-basinya minjem Bu, minjem garam ya. Kata tetangga kita, pakai minjem tibang garam, ambil aja ya kan Bu. Karena disuruh ngambil sendiri, ibu ngambil nggak? Ngambil. Kayak ibu lihat di Penyaringan ada cabai rawit, orang mau masak Indomie, kira-kira minta nggak tuh? Kalau sama tetangga baik mah enak aja. Ternyata dia juga, bagaimana ibu, kelihatan di Penyaringan ada telur juga, sekalian ada tuh yang begitu ya, enak Bu. Atwal pagi saat anak kita lagi nanding-nandingin bekal, ternyata nasi ibu di Magicom lupa dipencet, lauknya udah mateng. Ada nggak yang pernah minjem nasi sama tetangga? Ada, romanya pada ada baunya ya Bu. Minjem nasi dong, sepiring kecil buat bekal ya Bu ya. Padahal masak nasi udah dari tadi, cuman gara-gara lupa nggak dipencet, atau dipencetnya nggak sampai ketekan, naik lagi. Begitu waktunya ibu mau sendok, ternyata berasnya masih apa? Masih berenang. Pernah begitu Bu? Itulah nikmatnya kalau kita punya tetangga baik dan kita juga baik sama tetangga. Betapa tidak nyamannya kalau kita hidup bertetangga tapi nggak rukun. Kalau zaman saya kecil dulu Bu, ngalamin ada tetangga pagi-pagi berantem, lagi dipisahin sama lakinya. Dulu, sekarang udah langka Bu, karena udah pada ngaji Bu ya. Kalau kita udah pada ngaji kan ada malunya, karena udah punya ilmu. Bener, kalau zaman dulu mah ya Allah, pagi-pagi ibu-ibu sebelah sama sebelah lagi ribut. Lakinya yang satu lagi misahin, lakinya yang satu lagi misahin, anaknya pada ngeliatin aja. Tapi kalau sekarang insya Allah udah gak ada ya Bu. Nah itulah yang Allah perintahkan buat kita. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kamu kepada kerabatmu, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang minimal. Kalau tetangga yang jauh belum bisa, tetangga yang dekat. Insya ingat Bu apa yang saya omongin, biar jadi oleh-oleh ya Bu. Dah segitu aja, asar udah kelewat ya Bu ya. Karena kalau kebanyakan juga kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang aja. Insya Allah kalau ibu mencerna, ibu mendengar, ibu memahami, kita niatin semoga saya bisa mengamalkan apa yang saya dapati di tempat ini saat ini. Insya Allah semoga hubungan kita dengan orang tua lebih baik lagi, hubungan kita kepada tetangga juga terjalin dengan baik, apalagi hubungan kita kepada Allah. Yuslihu bainallah wa bainahu bil amali soleh. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah dengan amal soleh, dan perbaikilah hubunganmu dengan tetanggamu, perbaikilah hubunganmu dengan sesamamu, maka niscaya Allah berkahkan hidupmu, Allah bahagiakan hidupmu dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Karena waktu tidak memungkinkan bila saya berpanjang kalam, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan Ketua Majlis Taklim Al-Alawiyah Kakanda Ustazah Hajar Rojalah biar sehat badannya,
panjang umurnya, biar sabar ngajarin murid-muridnya, dan mudah-mudahan murid-murid beliau diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa buat kita semua yang hadir, semoga Allah angkat segala penyakit kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah berkahkan diri kita dengan umur panjang dalam taat, badan yang sehat kuat ibadah, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak mantu cucu kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Ilkan niyah li ridho illah ala hadihin niyah bi barakati Rasulillah kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.